Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kisah kita, teman-teman. Kali ini saya ada di suatu jalan yang katanya angker. Nah, pas banget saya ini ada di salah satu tugu, namanya Tugu MN, teman-teman. Ini lokasinya di daerah Subang, teman-teman. Dan saya sekarang pas banget ada di tugunya, teman-teman. Dan lihat sendiri, ini ada salah satu korban mungkin ya, atau kecelakaan di daerah sini gitu. Paling teman-teman, kita langsung lanjut aja penelusuran kita malam kali ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja penelusurannya. Kita coba tanya-tanya dulu kondisi sekarang di sini tuh kayak gimana sih. Paling langsung sebelah saya. Gimana Bu? Kondisi yang ada di sekitar sini aja dulu. Kondisinya lumayan ya, rame dari seberang, dari belakang, dari samping, dari mana-mana. Ini karena alam terbuka mereka ya. Tapi mungkin lebih dominannya banyak yang negatif daripada yang positifnya. Dari posisi korban yang dari belakang ini pun sudah diambil alih dengan hal yang negatif. Maksudnya? Ya. Hal negatif itu gini, kayak seperti mungkin contohnya awal itu dia ada kejadian kecelakaan. Nah, si orang kecelakaan ini mungkin masih ada di sini. Itu awalnya. Tapi lama kelamaan dengan berjalannya waktu, ada sosok dari yang negatif ini menyerupai mereka, menggantikan. Jadi istilahnya Jadi gini, seakan-akan mungkin kalau orang awam yang lihat atau apa, seakan-akan seperti mereka, padahal kalau lihat lebih ditelusuri lagi ini bukan. Karena hal yang memang yang goib seperti ini kan bisa berubah wujud, menyerupai. Ya. Jadi kayak gini, sebenarnya tuh bukan si korban ini, tapi udah dialihkan posisinya. Jadi menyerupai si korban. Oke. Berarti yang di lokasi ini tuh yang bikin celaka tuh kan katanya banyak nih yang celaka di sini gitu. Itu tuh sebenarnya siapa sih? Ya, mereka itu. Mereka yang jahil ini. Karena sebenarnya kalau lihat yang korban ini justru mereka tidak seperti itu. Tidak seperti itu, tapi dimanfaatin dengan hal yang lain dari posisi yang memang penunggu di sini, memang asalnya dia dari sini gitu. Jadi kayak ibaratnya manusia pun sama ya, dengan mereka pun sebenarnya kita juga sama. Di manusia pun sendiri kita ada yang jahil, ada yang baik. Nah itulah gitu. Tapi kebanyakan mengatasnamakan mereka gitu. Berarti emang di sini banyaknya negatif lah ya. Kalau dari Pir gimana Pir? Yang dirasain? Dirasain mah dari tadi ada yang mantau dari belakang. Dari belakang memang ini dari ujung ke ujung itu banyak yang artiannya mereka mengawasi ya, mengawasi ini kegiatan-kegiatan apa sih gitu. Gitu. Kalau yang dirasakan ya suasananya itu sedih, tapi bingung sedihnya itu kayak gimana. Mau nangis sebabnya kenapa, itu sih yang saya rasakan. Maksudnya si auranya ya, si auranya ngebentuknya jadi kayak sedih gitu, perasaan sedih gitu kan. Oke. Bu, tapi ada yang mau interaksi gak? Tapi kita kayaknya ngambilnya yang positif aja sih, bisa nggak sih? Nggak ada yang positif. Di sini nggak ada yang positif. Ngeri sih. Karena di sini kebanyakan korban kecelakaan. Terus keduanya juga memang tempat mereka ya, alam seperti ini ya, disebutnya juga lahan kosong banyak, setengah hutan ya. Itu tempat mereka. Ya, maksudnya emang alam terbuka, kita kan nggak bisa ngebatas-batasin mungkin ya. Jadi semua ngumpul di sini, emang mungkin tempatnya. Apalagi kondisinya kayak gini gitu kan, malam aja gelap banget. Otomatis kan jadi sarangnya mungkin ya. Ya itu. Jadi penasaran sih tadi yang di belakang ada sekelebat. Di belakang mana? Pas belakang tugu ini?
Iya, di situ. Berdiri. Itu yang suka terkadang tiba-tiba mobil lagi jalan dia menampakkan diri, sensasinya Oh, gitu. mungkin Mbak kayak gini ya. Ya maksudnya yang aku pikirin tuh gini. Dia menampakkan jadi orang tuh jadi celaka tuh gara-gara Ya, itu. Gara-gara ngeliat seperti Ya, itu gitu. kaget. mungkin Sebenarnya kaget, bukan tidak dia fokus. yang apa? Bukan dia yang bikin, sebenarnya karena mungkin karena si manusianya sendiri itu lalai juga. yang lebih itu kayaknya. Nah itulah. Oke, teman-teman. Saya juga sih ngerasa di sini udah itu ya, udah apa? Udah banyak banget nih. Aura-aura negatif. Maksudnya udah ngerasain kayaknya nggak enak gitu di sini tuh gitu. Paling kita Karena, coba gimana? Kalau yang negatif ini dimasukin, khawatirnya yaitu dia tidak terlalu mengupas dan membuka tabir yang di sini. Oke. Terus keduanya dia hanya untuk dalam artian nih aku ini ada gitu loh. Jadi kita tuh sekarang nih ya, maksudnya sebenarnya aku tuh pengennya tuh kita ngegali nih, ngegali tentang tempat ini. Kenapa sih Gitu. ini disebut tanjakan Emen, gitu sebenarnya Tanjakan tuh. Emen itu yang aku lihat dia supir truk namanya Emen. Oh. Dia pernah kecelakaan di sini. Kejadiannya itu tahu Udah gak? dari tahun sekitar udah lama ya, 70-an apa antara 76 80-an. Oh, tahun 70 80-an lah ya kurang lebih. Dia supir truk. Oke. Itu dia terlindas namanya Emen pas ditanyakan ini. Nah, dia mantap Nah, sih. Emen ini sendiri pun sekarang diambil alih. Sudah bukan dia lagi. Karena ruh yang sudah meninggal tidak ada yang di sini. Suasananya langsung merinding. Ini juga nih perasaan nih ya, yang saya rasain ini. Ini sebagian nih udah mulai apa ya, mau interaksi kayaknya ini. Gitu. Ya nih. Sama, ini dilihatin jelas banget. Kamera bisa tunjukin. Kamera bisa tunjukin. Nih. Ini bisa coba berinteraksi sih. Kenapa terjadi kecelakaannya Iya. Pak Emen itu? Nah. Belum. Oh, Jarang belum. berarti Karena kenapa? Kalau kita lihat jalurnya ini dia menanjak sampai ke bawah. Iya, emang turunan terus ya kalau dari arah kalau Bandung. posisi si mobil tidak bagus ya, jarang dirawat atau apa kan tidak menutup kemungkinan juga memang salah dari manusia. Iya, gitu betul. loh. Jangan menyalahkan, selalu menyalahkan goib. Iya. Karena itu jadi keteledoran dari si manusianya itu sendiri. Iya. saya himbauan aja ke setiap supir truk yang mau lewat sini di atas lebih baik dicek terlebih dahulu pengeremannya. Terkadang di Biar- sini ada yang minta rokok. Iya. Kalau pengen Nah, selamat. itu dari dulu nih ya, dari aku ibaratnya masih sekolah lah gitu. Dulu tuh katanya kalau misalnya ngelewat sini tuh harus ngelempar sepuntung gitu, Itu rokok gitu. sebenarnya Kenapa itu? bukan karena mereka yang minta, tapi karena dibiasakan mereka seperti itu. Sebenarnya itu nggak baik gitu. Ya, tapi udah tahu saya kalau di Sunda itu tiap daerah punya tradisi masing-masing. Ya, seperti- Jadi karena udah kebiasaan dari awalnya seperti itu, disugesnya seperti itu, jadinya masyarakat sini juga kebiasaan. Jadi setiap lewat sini lempar rokok kayak gitu. Udah dari turun temurun dan menjadi tradisi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira gitu gambarannya. Karena yang aku lihat zaman dulu ini masih sepi, mobil cuma 1-2 dan itu mobil truknya zaman dulu. Mobil truk zaman dulu. Itu kayaknya ada yang mau berinteraksi ya. Tapi nggak bisa masuk, Ini negatif kayaknya nih. negatif. Soalnya dari tadi saya merinding terus ini. Karena nggak akan diperbolehkan yang negatif masuk. Kalau mau masuk pun, kalau ininya mengizinkan, yang di oke. dalam ininya mengizinkan. Kalau nggak Kalau- mengizinkan dia nggak mau. Kalau untuk mengupas kena sila-sila
dari zaman dahulu. Kenapa ini bisa jadi tempat seperti ini, dan Ini kenapa memang jalur perbatasan daerah sana sama sini untuk ditembus. Iya. Memang jalurnya. Ini menjalurnya jalur ekstrim ini. Iya. Ini kita di samping kita juga nih jalan nih. Jalan benar-benar turunan. Ya maksudnya kalau misalnya pakai logika pasti banyak juga kayaknya yang kecelakaan gitu. Dari segi manusianya. Iya. Ya, sumber daya manusianya, tapi di sisi goibnya pun memang dimanfaatkan seperti itu. Apalagi kalau kita kosong, lengah, mereka akan masuk menampakkan diri. Nah, ini kayaknya ada yang mau coba buat interaktif. ini aja kalau misalnya bisa mah kita coba ajak ngobrol aja, tapi nggak usah dimasukin lah kalau misalnya bisa mah gitu. Coba tanya-tanya aja tempat ini teh dulunya tuh kayak gimana gitu. Tuh kayaknya ada yang masuk ya. Coba ajak ngobrol. Pakai bahasa Sunda coba kayaknya selesai. Assalamualaikum. Iya, sareng jenengan saha? Oh, Aki. Ini yang berinteraksi sama kita adalah sosoknya kakek-kakek. Karena untuk nyebutin nama dia gak mau ya. Barusan juga minta disebutnya kakek aja. Kita selami di dia di tahun sabaraha. Oh, 1000 tahunan berarti kita lain di bangsa jelma atau geus 1000 tahunan mahnya. Aki di bangsa naon? Oh, jin. Jadi ya teman-teman, ini yang berinteraksi sama kita adalah sosoknya kakek-kakek. Dia udah tinggal di sini beribu-ribu tahun, dan barusan saya juga tanya, dia ngejawabnya saya bukan dari golongan manusia yang kecelakaan di sini, tapi dia adalah sosok jin penunggu daerah sini. Sebelum ini menjadi sebuah perkebunan atau jalan, sekarang kan jalur-jalur sini banyak warung-warung juga. Aki di dia nggak ganggu apa ngajagaan? Oh, nyanta tuh abi KDT saukur hayang apal. Yo matek disebut tanjakan emen teh naon? Dabarnan baheula nama lain tanjakan emen ya. Oh, emang baheula iya disebutna naon atuh? Iya baheula disebutna tanjakan naon? Tanjakan tapi gunung. Gua gunung naon? Sinang Layang. Oh, jadi gini. Ini sebelum disebut tanjakan emen dan sebelum dibuat jalan, dulunya adalah sebuah gunung. Dan gunungnya itu disebut dengan Gunung Sinang Layang. Itu baheula teh jalanna dijieun ku zaman Belanda. Kunaon? Oh, anyar kene berarti. Ke heula atuh urang acan ngobrol panjang. Can bi ngobrol panjang. Ari di dieu nu sok ngagangguna teh sosok naon? Naon sebutkeun sok. Kuntilanak. Terus genderuwo. Hah? Orai. Jadi teman-teman yang
yang suka ngeganggu di tanjakan Emen itu adalah kebanyakan sosoknya adalah kuntilanak, genderuwo, dan ada juga ular. Oh, ya kalau teman-teman tahu sih kuntilanak merah ya, yang sering kelihatan terjadi kayak di tempat-tempat lain juga, kebanyakan kuntilanak merah yang suka ngeganggu supir-supir truk atau orang-orang yang berlalu lalang lewatin jalan ini. Suasananya udah benar-benar mencekam, udah agak kondusif. Jadi udah agak apa? Yang makhluk-makhluk di sini tuh udah benar-benar ngerasa keganggu dengan kedatangan kita. Barusan juga udah apa? Udah ngusir. Ngapain di sini lama-lama? Buat apa ngupas kayak gitu? Mereka tuh merasa terganggu gitu yang sini. Terganggu juga. Cukup tadi mungkin untuk keterangan yang kecelakaan ini, terus yang penunggu di sini sama yang barusan kayak gini yang memang pegang wilayah sungai di sini. Ya, itu sebenarnya tidak mengganggu atau apa gitu, itu sebenarnya, tapi yang mengganggu itu mengajiri malah yang negatif. Jadi diambil alih. Itu. Tadinya asalnya tempat tinggal yang kecelakaan. Sekarang tuh udah bukan mereka lagi. Ini negatif semua ini. Memanipulasi si korban kecelakaan ini gitu. Terkadang juga bisa ngebawa yang di jalan itu dijail. Tapi bukan mereka sebenarnya. Tapi pure kecelakaan karena remblong atau remblongnya itu karena kalau ada sesuatu ada memang, tapi tidak signifikan. Ini lebih cenderung dia kesalahan teknisi ya mungkin dibilangnya. Kesalahan si pengemudi itu sendiri. Kurang ini. Jadi di sini dia merasa bersalahnya itu ya memang dia satu keluarga jadi korban. Gitu. Berapa orang? 4, 5? Enggak, cuman 4 orang. Berarti satu kepala keluarga, satu ibu rumah tangga, 2 anak. Oh. Kalau dilihat-lihatnya banyak menyimpan kesedihan yang sangat. Iya, karena dia mendalam. ngerasa apa ya? Mungkin posisinya mereka lagi tidur atau di belakang di penumpang ya. Tiba-tiba begitu. Kebayang nggak? Kita lagi istirahat, lagi enak, lagi enjoy di mobil, tiba-tiba pas buka mata udah di alam yang lain. Kebayang nggak? Dan bahkan terkadang ada pernah kejadian orang itu sebenarnya udah mati, udah meninggal. Kejadian kayak yang di kereta api yang di Bekasi kalau nggak salah. Itu yang anak SMP, kepalanya nggak ada tapi dia masih bisa jalan. Oh iya. Pernah ingat. Nah, jadi seakan-akan dia kaget ruhnya. Ini seakan-akan dia nggak percaya kalau memang dia udah mati. Karena diposisikan kaget. Itulah artinya. Berarti kalau kayak gitu bisa disebut ketika melihat orang terus minta tolong, tapi orang itu gak denger sama sekali ya. Itu. Kadang dia terbesit seberapa menit itu dia nggak menyadari kalau dia udah kecelakaan. Si badannya udah hancur, udah apa, langsung kayak bener nggak sih? Nah itu yang membuat mereka juga sedih gitu. Wah. Terus kejadiannya itu tadi kalau nggak salah 2015 ya? Ya sekitar segituan, udah lama ini. Berarti udah hampir tapi sekarang dia 9 udah tahun ya? Ini udah yang negatif semua. Apa bisa diajak komunikasi gak? Yang ibaratnya yang memendam suatu kesalahan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Saya bicara dengan siapa?
bisa diceritakan nggak sedikit tentang kecelakaan mobil yang ada di depan kita ini? Hah? Tiba-tiba udah nggak kerasa, tiba-tiba udah kecelakaan. Oh, jadi posisinya lagi tidur semua, tiba-tiba udah nggak sadarkan diri, terus posisinya udah meninggal gitu aja. Oh, badannya hancur. Pantesan nggak bisa berdiri ya. Minta doanya, Hah? minta doanya. Iya, kita pasti doakan. Ini kejadiannya meninggal semua. Anak ibunya masih kecil-kecil apa udah pada gede? Udah gede. Apa? Kasihan. Ini pas kecelakaannya di sebelah mana sih? Oh, itu di belakang. Oh, ya pantesan dari tadi di sana. Oke, teman-teman tadi udah coba berinteraksi ya dengan satu korban, yaitu si istri dari satu keluarga yang terjadi kecelakaan di sini, dan tepatnya itu di bawah pohon di belakang kita. Dan dia tadi juga menitip pesan untuk minta didoakan supaya satu keluarga mereka itu husnul khotimah, diberi tempat yang sebaik-baiknya. Perfect eating. Cicing Tong mawan aneh. itu orang Mah teu mawan aneh. Balik. Urang mah lain ngaganggu. Cari informasi itu kunaon kecelakaan. Saukurnya. Aing ngerti. Hah? Ayam ngerti. Jadi beres susu ultra. Kabar. Antang siaga. aman. Mana. Oke teman-teman, setelah kita dapat nggak banyak sih informasi yang kita dapat malam ini, cuma untuk penunggunya kita nggak boleh lama-lama katanya di sini. Katanya sampai barusan tuh pas ada tim kita yang dimasukin juga katanya, kalau misalnya masih di sini terus bakal nurunin pasukannya katanya. Oke teman-teman, paling saya coba tanya dulu lah kesimpulannya setelah yang kita dapat hari ini gitu. Gimana Pe? Ya, yang barusan berinteraksi itu adalah sosoknya jin ya. Jin. Yang barusan terakhir nih. Ya, yang barusan terakhir adalah jin yang kakek-kakek. Dan dia barusan juga kita dapat informasi kalau daerah sini tuh jalannya masih baru-baru ya. Mungkin masih puluhan tahun. Soalnya barusan juga saya nanya, ini jalannya terbentuknya kapan sih? Atau masih zaman kolonial Belanda atau penjajahan Jepang? Berarti ini mah masih baru-baru ya, bukan di zaman Belanda ya? Bukan, ini masih baru-baru. Dan ini tuh dulunya sebuah gunung yang dinamainya Gunung Sinanglayang. Dulunya. Iya. Dan barusan juga sih si kakek-kakeknya juga nyebutin juga kalau daerah sini yang sering ngeganggunya itu adalah sosok kuntilanak merah, genderuwo, dan juga ada sosok ular. Tapi kita gak bisa berinteraksi lama-lama sih, soalnya tadi yang si kakek-kakek itu adalah sosok penunggu asli sebelum ini dijadikan sebuah jalan. Oke, teman-teman, paling pesan dari kita sih ya, untuk di jalan ini lebih baik hati-hati karena jalan ini lumayan curam teman-teman. Terus pastikan kondisi kendaraan aman untuk melakukan perjalanan gitu. Paling teman-teman segitu dulu video kita episode kali ini. Nanti dilanjut ke episode selanjutnya.
Jangan lupa nanti di like, komen, subscribe, dan share teman-teman supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want it all before I'm gone.